Media, bekal ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang kembali memberikan kesempatan kepada setiap dari kita untuk berkumpul di rumah Allah dan kemudian mencari ridha Allah Jalla Jalaluh, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan merubah kehidupan kita, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan membuat kehidupan ini semakin bernilai, semakin berharga, rasa nikmat bagi mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jalan yang lebih kuat untuk mendatangkan ridha dan rahmat Allah selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memang menginginkan kita untuk menjadikan kehidupan ini sebagai jalan ibadah kepada Allah, bukan jalan untuk mengambil dan kemudian tenggelam kenikmatan dunia yang fana. Karena sesungguhnya mereka yang memilih jalan yang lainnya, bukan memilih jalan akhirat yang diinginkan oleh Allah, maka mereka akan merasakan akibatnya di dunia sebelum akhirat. Dan kelak ketika mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan menjumpai apapun karena mereka meninggalkan yang telah diberikan oleh Allah, yakni menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita agar kita tidak menyesal, agar kita kemudian tidak celaka di dunia dan di akhirat. Allah Rabbul Alamin menginginkan kita selamat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang telah menunjukkan jalan demi jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hidup menyelamatkan umatnya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dan kemudian tersakiti karena beliau tidak ingin menyaksikan penderitaan umatnya kelak di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu jalan pun yang mengantarkan kalian masuk ke dalam surga Allah, melainkan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu jalan pun yang menjauhkan kalian dari neraka Allah, melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan hadisnya bukan untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka, tapi sebaliknya Rasulullah SAW menginginkan kita selamat. Dan di antara kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ausani khalili bisab'in, telah berwasiat kepadaku,
telah memberikan nasihat kepadaku kekasihku yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara yang mana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jika didengar dan kemudian ditaati, maka seseorang pastilah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di atas jalan hidayah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "In tuti'uhu tahtadu." Jika kalian taat kepada Rasulullah dan tidak membuangnya untuk perkataan siapapun di antara manusia, kalian pasti berada di atas jalan hidayah. Kalian tidak akan pernah tersesat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang tercinta, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada sahabat ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari bahwa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat dari mereka. Banyak manusia di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman di mana yang menjadi Tuhan sebagian hamba Allah adalah harta dan dunia. Hidup mereka hanya untuk dunia, hidup mereka hanya untuk mencari harta, sampai mereka mengorbankan segalanya. Sehingga mereka lupa bahwa mereka punya kewajiban untuk mencintai orang-orang miskin dan bukan mendekat dari para pemilik dunia. Bukan mendekat dari mereka-mereka yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi kita diperintahkan untuk mendekat kepada orang-orang miskin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Ala turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum?" Bukankah kalian itu wahai hamba-hamba Allah diberikan rizki oleh Allah dan kemudian ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin di antara kalian? Kalau tidak ada mereka, maka kalian tidak ditolong dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendekat dari orang-orang miskin menyadarkan kita bahwa kita itu adalah hamba-hamba Allah yang beruntung. Keadaan kita lebih baik dari mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang kedua, ahibati fillah, Rasulullah kata Abu Dzar mewasiatkan an anzura ila man huwa asfala minni wala anzura ila man huwa fawqi. Aku diwasiatkan oleh Rasul untuk melihat mereka-mereka yang keadaannya jauh di bawah diriku dan tidak melihat mereka-mereka yang kedudukannya di atasku dalam urusan dunia. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melihat ke atas bagi mereka atau kepada mereka yang mendapatkan dunia. Tidak, demi Allah tidak. Jangan pernah mengatakan dengan cara itu kami termotivasi. Ini tipuan syaitan. Betapa banyak manusia yang melihat ke atas terus menerus dalam urusan dunia. Mereka tidak pernah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah mereka tidak pernah terlihat di masjid-masjid Allah. Muka-muka mereka tidak pernah bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena obsesi mereka adalah melihat mereka-mereka yang ada di atas dalam urusan dunia. Adapun di dalam urusan akhirat, ibadah, kita diperintahkan melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Melihat keadaan mereka-mereka yang lemah ibadahnya, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara yang mengantarkan diri kalian kepada surga Allah, berlomba-lombalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat siapa yang mendahului kalian dan kejar. Jangan biarkan dia mendahului kita begitu saja. Kejar agar kita punya kesempatan yang sama, kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Abu Dzar Al-Ghifari, wa an asila rahimi wa in jafani. Aku diperintahkan untuk menyambungkan tali silaturahmiku meskipun aku disakiti oleh kerabat-kerabatku. Karena silaturahim yang sebenarnya,
silaturahim yang sejati yang mendatangkan rizki bagi seseorang, yang memanjangkan usianya, itu adalah ketika dia tetap menyambungkan tali silaturahminya meskipun dia disakiti oleh kerabatnya. Bil mukafi, kata Rasulullah SAW, bukanlah orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu adalah orang yang membalas kebaikan orang yang baik kepada dirinya dari kalangan kerabat. Bukan itu silaturahim. Tapi silaturahim yang sebenarnya itu adalah alladzi wasalah wa in qata'aha, yang tetap menyambung silaturahmi meskipun keluarganya berusaha memutuskan tali silaturahmi dengan dirinya. Maka itulah menyambung tali silaturahmi yang sebenarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada dirinya, wa an ukthira min la haula wa la quwwata illa billah, dan aku diwasiatkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalimat ini kanzun fil jannah, kalimat ini akan menjadi simpanan yang sangat berharga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijumpai oleh mereka-mereka yang memperbanyak kalimat ini. Sekaligus kalimat ini menyadarkan setiap hamba Allah bahwa dirinya lemah. Tanpa Allah dirinya tidak mampu melakukan apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Karena kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan berada di sini dan tidak akan berada dalam keadaan seperti ini, demi Allah. Sehingga Allah menginginkan kita untuk menyadari itu, dan Rasul mengajari kita untuk menyadari perkara tersebut agar tidak ada kesombongan di dalam diri kita, ibadallah. Dan kemudian yang berikutnya, kata Abu Dzar, wa an atakallama bimurril haq wa an atakallama bimurril haq. Yang berikutnya bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan untuk kepada dirinya untuk mengatakan kalimat yang hak meskipun pahit. Meskipun berat untuk didengar oleh kebanyakan orang, maka mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di atas agama Allah, yang jujur keimanannya kepada Allah, yang mereka tidak takut apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebenaran yang mereka sembunyikan, dan itu tanda keimanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimat yang hak kepada mereka-mereka yang wajib diberikan peringatan dan dinasehati. Itu diantara afdolul jihad indallah, diantara jihad yang paling afdol yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wasiat berikutnya adalah wala ta'khudni fillahi laumata laim. Dan Rasul mewasiatkan kepada diriku agar aku tidak takut celaan siapapun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sifat makhluk, di antara sifat hamba yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka, jadi mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, itu adalah la yakhafuna laumata laim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, mereka tidak takut cacian siapapun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Sehingga ibadallah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang beriman, kalimat hak itu tetap dia sampaikan meskipun terasa pahit. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wa alla as'alan nasa syai'an, mewasiatkan kepada diriku agar aku tidak meminta apapun kepada siapapun di dalam urusan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebuah perbuatan yang menjaga kehormatan seorang hamba Allah. Karena demi Allah, ketika seorang mukmin meminta-minta kepada saudaranya, dia sedang merendahkan kehormatannya. Demi Allah, ketika seorang muslim memberanikan dirinya untuk meminta kepada saudaranya yang lain, berarti dia sedang berada dalam keadaan yang lemah.
Semestinya di dalam Islam, seseorang tidak perlu menunggu saudaranya untuk meminta, tapi dia mengecek, memeriksa, melihat keadaan saudaranya. Karena meminta dalam urusan dunia di dalam Islam bukanlah perbuatan yang mutlak terpuji. Tidak, jamaah rahmatillah Allah. Bahkan mereka-mereka yang sengaja meminta, padahal mereka bisa tidak meminta. Kata Rasulullah SAW, yalqallah yaumal qiyamah, di akhirat ketika dia berjumpa dengan Allah, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, maka di wajahnya tidak akan ada sekerat daging pun, sebagai tanda bahwa ketika dia di dunia dia tidak punya rasa malu karena dia meminta-minta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, andaikan kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian hidup di atas tuntunan Rasulullah SAW, maka kita tidak akan pernah menjumpai kesengsaraan. Maka kita akan senantiasa berada di atas jalan yang hak, di atas jalan hidayah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka-mereka yang mau mendengarkan perkataan, yakni perkataan Allah dan Rasulnya, dan kemudian mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'awat ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Am Media, bekal ilmu Islam.